كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق Puasa dalam bahasa Arab yaitu al-shiyam atau al-shawm. Secara bahasa, al-shiyam itu artinya al-imsak, yaitu menahan diri. Sedangkan secara istilah, al-shiyam itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari makan, minum, dan yang membatalkan puasa lainnya dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Tidak benar bahwa puasa itu hanya menahan diri dari lapar dan haus. Nah, menurut ulama al-hikmah memaknai sahnya puasa itu adalah lebih dari sekedar menjaga nafsu dan syahwat seperti pendapat Imam Al-Ghazali. Nah, puasa yang sah itu adalah puasa yang diterima. Puasa yang diterima adalah puasa yang tujuannya atau maksudnya itu tercapai. Nah, maksud dari pencapaian puasa adalah berakhlak mulia, berakhlak seperti Nabi, berakhlak seperti malaikat. Nah, berakhlak seperti Nabi itu terutama Nabi Muhammad SAW. Nah, sejalan dengan makna tersebut ada sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda yang artinya 5 hal yang membuat puasa seseorang itu tidak sah, yaitu berbohong, menggunjing, mengadu domba, sumpah palsu, dan melihat dengan syahwat. Nah, dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa puasa itu tidak hanya sekedar makan, minum, menjaga nafsu serta syahwat, tetapi hakikat puasa yang sesungguhnya itu adalah membentuk akhlak yang mulia seperti Nabi Muhammad SAW. Puasa Ramadan itu diantaranya yang pertama melatih kesabaran, kemudian yang kedua membentuk akhlakul karimah, yang ketiga membuat fisik menjadi sehat, yang keempat menimbulkan rasa bersyukur, yang kelima meningkatkan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membersihkan dosa-dosa dan membiasakan diri hidup hemat. Quran yang mewajibkan puasa Ramadan terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di situ jelas dikatakan bahwa kita itu diwajibkan untuk berpuasa seperti orang-orang sebelum kita gitu. Kemudian hadis yang menyatakan wajibnya berpuasa itu adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim nomor 1909 yang artinya berpuasalah kalian karena melihatnya atau melihat hilal, dan berhari layaklah kalian karena melihatnya. Jika hilal hilang dari pandanganmu, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban sampai 30 hari. Nah, itu jelas bahwa kita itu diwajibkan untuk berpuasa sampai 1 bulan lamanya. Nah, kita harus melihat dulu uzurnya itu seperti apa, karena uzur syar'i atau alasan yang diterima menurut agama Islam itu bermacam-macam. Nah, ada 2 pilihan bagi orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan dikarenakan uzur. Yang pertama itu kita mengqodoknya, dan yang kedua itu membayar fidyah.
Nah, golongan orang-orang yang wajib mengqadha puasa bulan Ramadan itu adalah yang pertama wanita yang sedang haid, kemudian orang sakit yang memiliki harapan sembuh, kemudian ibu hamil, ibu menyusui, orang-orang yang sedang bepergian jauh, dan orang-orang yang kelaparan dan kehausan melampaui batas. Kemudian golongan orang-orang yang diwajibkan untuk membayar fidyah adalah eh, orang-orang lansia dan orang-orang yang sedang sakit tetapi tidak memiliki harapan sembuh. Nah, menurut sebagian ulama, ibu hamil dan menyusui itu diwajibkan untuk mengqadha dan membayar fidyah sekaligus. Nah, dikarenakan pada ketidakmampuan fisiknya yang lemah, kemudian kekhawatiran atas kesehatan janinnya tersebut. Nah, menurut kitab Al-Taqrirah Al-Sa'idah fi Masail Al-Mufidah 1 halaman 434 sampai 435 mengatakan bahwa ada setidaknya 5 jenis puasa yang wajib dilakukan oleh seorang muslim selain puasa Ramadan. Nah, yang pertama itu adalah puasa qadha, yang kedua puasa kafarat, yang ketiga puasa haji dan umroh, yang keempat puasa al-istisqa, dan yang kelima adalah puasa nazar. Kemudian puasa sunnah yang saya ketahui, yang pertama itu puasa Senin Kamis, yang kedua itu puasa Asyura, yang ketiga itu puasa 6 hari di bulan Syawal, yang keempat itu adalah puasa Tarwiyah dan puasa Arafah, yaitu tanggal 8 dan tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian puasa Ayyamul Bid, yaitu pertengahan bulan, dan yang terakhir itu adalah puasa Daud. Nah, kemudian puasa yang diharamkan itu diantaranya yang pertama, puasa di hari raya Idul Fitri yaitu tanggal 1 Syawal. Yang kedua, puasa di hari raya Idul Adha yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian puasa di hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan yang keempat itu adalah puasa di hari yang diragukan. Nah, contohnya itu misalnya apakah sudah tanggal 1 Ramadan atau belum. Kemudian puasa saat diri berhalangan, misalnya sedang haid. Syarat syahnya puasa itu ada 4. Yang pertama itu Islam, yang kedua itu mumayyiz, yang ketiga itu suci dari haid dan nifas, dan yang kelima itu di waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, syarat wajib puasa itu ada 5. Yang pertama itu Islam, yang kedua itu sehat, yang ketiga itu baligh, yang keempat itu berakal, dan yang kelima itu mengetahui wajibnya berpuasa. Rukun berpuasa itu ada 2. Yang pertama itu niat di malam hari. Kemudian yang kedua itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dan lain sebagainya dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Benar, karena hakikat puasa yang sesungguhnya adalah membentuk akhlak mulia. Nah, proses atau jalan untuk membentuk akhlak mulia itu ya dengan menjaga etika dalam berpuasa agar puasanya kita itu sah. Nah, salah satu etika dalam berpuasa yaitu menjaga lisan dan lain sebagainya.
Dalam kitab Maqasid Ash-Shawm, Imam Izzuddin As-Sulami ini membahas tentang etika dan adab yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim saat melaksanakan puasa gitu. Nah, Imam Izzuddin ini mengelompokkannya menjadi 6. Nah, yang pertama itu ada hifdzil lisan wal jawari an al mukhallafah, yang artinya itu menjaga lisan dan seluruh tubuh dari ketidaktaatan. Nah, pertimbangan puasa itu tidak melulu tentang sah dan tidak sah, tetapi kita harus mempertimbangkan seluruh aspek dan etika ibadah dalam melaksanakannya gitu. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan meninggalkan perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkannya dalam meninggalkan makan dan minum, dalam artian berpuasa gitu. Nah, di sini Imam Izzuddin As-Sulami itu menjadikan hadis ini sebagai landasan logis bahwa pentingnya adab dan etika itu dalam berpuasa gitu. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa puasa itu tidak melulu tentang haus dan lapar, tetapi puasa juga tentang etika seperti menjaga lisan dan menjaga seluruh tubuh dari perbuatan dusta gitu. Kedua itu mengatakan saya berpuasa ketika diundang atau ditawari makan. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya jika salah satu di antara kalian diundang makan padahal tengah berpuasa, maka katakanlah saya berpuasa. Nah, di sini Imam Izzuddin memandang bahwa kata ana shaum adalah sebuah iktizar atau permohonan maaf dan mengemukakan alasan tertentu. Nah, tujuannya itu agar kita tidak melukai orang yang mengundang atau menawari kita makan gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah berdoa ketika berpuasa. Di sini Imam Izzuddin ini memberikan 3 doa alternatif seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak berbuka puasa. Yang pertama itu dhahabadz dhama'u wa batalatil uruqi wa sabatil ujru insyaallah. Yang kedua itu Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu. Kemudian yang ketiga itu alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Kemudian yang keempat, mengawali berbuka dengan makanan tertentu. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam Tirmizi yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu berbuka dengan beberapa butir kurma basah sebelum sholat. Jika tidak ada, maka berbuka dengan kurma kering, dan jika tidak ada, maka berbuka dengan beberapa teguk air. Maka di sini Imam Izzuddin ini membuat sebuah daftar di mana untuk mengawali berbuka ini maka dengan memakan buah kurma basah, beberapa buah kurma basah, jika tidak ada maka dengan beberapa buah kurma kering, dan jika tidak ada pula maka dengan beberapa teguk air. Yang kelima itu ada ta'jil al-fitr, artinya itu menyegerakan berbuka. Ada sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi yang mengatakan bahwa hambaku yang paling kucintai adalah orang yang menyegerakan berbuka. Maka dalam hadis ini jelas bahwa menyegerakan berbuka itu adalah ibadah sunnah.
Kemudian yang terakhir itu ada takhir al-sahur, yaitu mengakhirkan sahur. Ada salah satu riwayat dari sahabat Amr bin Maimun rahimahullah yang mengatakan bahwa sahabat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur, menurut hadis riwayat Imam Baihaqi dan Imam Tabrani. Nah, di sini Imam Izzuddin ini memberikan pendapat bahwa mengakhirkan sahur itu dapat menguatkan puasa dan menggunakan waktu-waktu yang lainnya untuk memperbanyak beribadah. Puasa yang saya ketahui yaitu nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi syahrin ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Doa niat berpuasa itu adalah nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi syahrin ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kemudian doa berbukanya itu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, sedangkan doa sahur itu disamakan dengan doa mau makan gitu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, berdoa itu sangat penting karena berdoa itu dapat menyadarkan kita bahwa kita adalah makhluk yang tidak berdaya. Kemudian doa juga adalah sebagai bukti bahwa kita ini adalah makhluk gitu. Selain itu, doa itu adalah sebuah alat pengantar terbaik yang mampu menghubungkan antara pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya yaitu kita gitu. Kemudian selain itu doa juga adalah sebuah pedang bagi umat muslim. Jadi berdoa itu penting. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa terdapat 3 kaum yang doanya tidak akan ditolak, yaitu imam yang adil, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, dan orang yang teraniaya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian ada sebuah hadis sahih yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, orang yang berpuasa itu doanya tidak akan ditolak. Maka betapa strategisnya berdoa pada saat bulan Ramadan gitu. Nah, dari hadis-hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa mengapa doa itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan muslim terutama pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena doa orang yang berpuasa itu tidak akan ditolak. Maka kita sebagai muslim tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan tersebut gitu. Ya Tabibi